Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau cerita. Kalian mau dengerin aku nggak? Ya, tapi nggak apa-apa. Aku bakalan cerita untuk kalian semuanya. Karena banyak banget yang nanyain aku. Nih, nggak juga sih, pede banget sih dibilang banyak. Enggak sih, kemarin itu ada beberapa yang DM aku di Instagram katanya kenapa ceritanya nggak yang baru. Mungkin karena mereka udah bosan kali dengerin cerita aku yang adit. Oke, tidak apa-apa. Hari ini aku mau cerita sama kalian semuanya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun Instagram aku, linknya ada di deskripsi video. Ada THR nggak buat aku? Kalau ada kirim ya, nggak bercanda. Semangat ya, sebulan ini mungkin agak terlalu berat untuk kalian menjalaninya, karena kalian sama juga dengan aku. Kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi di bulan ini. Jujur, aku sedikit cerita untuk apa yang aku lalui kemarin. Jadi kurang lebih 1 minggu aku berada di kampung halaman aku. Itu sangat berkesan sekali, karena kurang lebih 2 tahun aku gak pulang. Dan itu adalah momen dimana aku sangat menikmati momen di rumah. Kebetulan memang ada ibu. Kalau gak ada ibu mungkin aku bakalan jarang pulang, karena gak tahu apa yang mau aku temui gitu. Mungkin ya ada saudara-saudara aku di rumah. Tapi kemarin itu aku bertemu dengan beberapa teman-teman aku, sahabat aku, terus juga orang-orang yang pernah menjadi spesial dalam hidup aku, seperti Kak Aji, Kak Zainal, terus Rido. Terus aku juga ketemu sama teman aku yang dulunya siapa ya, aku lupa lagi. Fajar aku ketemunya pas pulang. Jadi kemarin itu aku diantarin sama Fajar. Nggak sampai terminal sih, tapi aku sempat nginap dulu sehari di rumahnya Fajar sebelum aku pulang kampung. Karena kemarin itu dia nggak bisa pulang karena banyak tugas dan tanggung jawab dan nggak bisa ditinggalin. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kalian semuanya udah nonton kalau kalian udah nonton video aku di kampung, kemarin itu aku sempat record. Aku lagi makan bareng sama sahabat aku. Dia sahabat kecil aku, dia sahabat baik aku, dan dari dulu sampai sekarang ternyata dia nggak ada perubahan sama sekali. Artinya dia tetap menganggap aku itu adalah sahabat kecilnya, dan kita ngobrolin banyak hal kemarin itu. Dan sangat senang sekali. Oke, kita lanjut aja ke cerita tentang Kak Zainal. Dan kebetulan ini adalah salah satu momen di mana aku sama Kak Zainal itu melakukan sesuatu hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Nggak boleh ya, jangan ngikutin aku, karena ini hanya gambaran gambaran yang pernah terjadi namun tidak ke-record karena nggak bisa juga, karena momennya juga memang dulu itu nggak ada rekaman video apapun yang membuat kita bisa membuat pengalaman yang nggak bisa diulangi lagi namun masih bisa dirasakan seperti itu. Oke, saat aku bertemu dengan Fajri, kesan pertama aku saat itu dia sosok cowok yang macho, cowok yang maskulin, dan dia termasuk cowok yang tipe aku juga. Dan aku ngerasa bahwasannya dia termasuk cowok yang banyak yang suka juga sepertinya ya. Ketika aku tanya sama dia siapa aja yang mendekati atau siapa aja yang suka sama dia, terus juga
sedikit banyaknya tahu tentang si Fajri itu, dan dia bertolak belakang sih dengan Kak Zainal. Kalau Kak Zainal tuh termasuk cowok yang dingin, cool, dan susah ditebak gitu loh moodnya itu. Kalau kalian kenal dengan tokoh Kai Islam di saudaranya Fadil Jaidi, itu tuh hampir sama kayak gitu, cuman postur tubuhnya berbeda gitu. Kalau Fadil Jaidi itu kakaknya agak sedikit bongsor gitu badannya, tapi kalau Zainal tuh postur tubuhnya biasa aja, tinggi, nggak tinggi banget sih, kayak 168 170-an. Terus tapi perawakannya tuh sama kayak kayak Islam itu. Terus pakai jambang, terus cara ngomongnya lembut banget dan benar-benar kayak apa ya, cowok sesungguhnya gitu loh menurut aku. Saat itu aku balik lagi ke pondok ceritanya. Aku sama Kak Zainal balik lagi ke pondok waktu itu. Dan sampailah di pondok, kita itu pisah mobilnya, karena waktu itu kalau nggak salah sih ya, aku waktu itu bareng sama si ibu itu mau ke pasar, terus si bapak itu bareng sama Kak Zainal dan Fajri. Aku nggak tahu mereka tuh beli apa dulu, pokoknya mereka tuh nganterin kita lah gitu ceritanya. Nah aku bareng sama ibu, ternyata mobilnya beda sehingga kita nyampe di pondok itu juga berbeda waktunya, di hari yang sama tapi waktu yang berbeda. Jadi ketika itu aku duluan nih yang nyampe duluan. Terus barang-barangnya Kak Zainal itu ada dititipin ke aku, ada beberapa lah gitulah dititipin ke aku, sehingga saat itu ketika aku nyampe di pondok, aku bawalah barang itu ke kamar aku, karena aku mikir kayak maksudnya kayak apa ya, ya aku pikir nanti aku bakalan kasihin ke Kak Zainal ketika dia udah nyampe. Selang beberapa waktu, aku kecapean karena perjalanan jauh. Saat itu ternyata ibunya Kak Zainal itu nungguin di tempat ruang tunggu gitu. Dan aku nggak tahu, mungkin aku pikirnya ketika si ibu itu udah nganterin aku, dia balik lagi gitu kan ke rumah kan. Jadi aku nggak nemenin ibu itu sampai si Kak Zainal dan si bapaknya datang gitu kan. Aku kan langsung nyelonong aja gitu masuk ke dalam asrama gitu kan. Tapi aku bilang sama si ibu kalau misalkan aku mau naruh barang gitu, aku langsung masuk ibu saya langsung masuk ya, soalnya mau naruh barang biar langsung dirapikan. Terus kata si ibu, kamu gak mau makan dulu dek? Nanti aja deh bu, tadi kan ibu tadi masakin makanan, nanti makan bareng ya. Aku pikir itu yang dia bilang itu makan bareng itu antara aku dengan Kak Zainal gitu kan, karena memang nanti kita yang stay di pondok gitu kan. Ternyata dia tuh ngajakin kita tuh makan bareng sekeluarga gitu kan, sebelum nantinya pulang lagi. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi Kak Zainal, bapaknya sama si Fajri itu datang setelah 2 jam kita nyampe. Mungkin mereka tuh beli apa dulu nggak tahu, mungkin mereka ada yang sesuatu hal yang dibeli gitulah. Terus makanya nyampe di pondoknya itu agak lama. Aku tidur. Sebenarnya tuh kayak barang-barang tuh belum aku rapihin. Barang-barangnya Kak Zainal masih di kamar aku. Terus barang-barang aku. Terus aku bener-bener kayak capek banget badan aku, karena tadi tuh kan duduk di mobil gitu kan. Tidurlah aku tuh sebentar. Teman-teman aku yang ada di kamar itu belum pada nyampe. Mereka tuh mungkin lagi ada yang masih dalam perjalanan. Terus juga kan ada juga teman aku si si Putra itu kan, dia nggak satu kamar dengan aku. Kayaknya sih dia udah balik gitu ke asrama. Tapi aku nggak sempat untuk mengunjungi dia dulu gitu, karena emang aku capek banget gitu. Tidurlah aku di kamar. Terus gak lama kemudian rame tuh. Asrama aku rame banget. Rame karena banyak yang baru balik ke pondok gitu kan. Saking ramenya itu, aku kira itu tuh ada kejadian apa gitu kan. Karena guys, lagi tidur enak, tiba-tiba kebangun, kaget gitu loh. Kaget kebangun, langsung berdiri kan, langsung pusing dong, kepala aku pusing banget. Aku kira lagi kenapa. Ternyata orang-orang pada datang gitu kan. Aku langsung kayak astagfirullahaladzim, ketidurannya lama banget. Terus kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Aku ngecek
Kak Zainal kan. Kak Zainal udah datang apa belum? Ternyata Kak Zainal itu udah datang dan mereka udah selesai makan. Dan Kak Zainal tuh mikir aku itu di dalam kamar, aku nggak lagi dalam kamar gitu maksudnya. Jadi Kak Zainal itu katanya sih udah manggil-manggil aku di luar, terus nggak ada jawaban apa-apa. Dan Kak Zainal tuh mikir kalau misalkan aku tuh lagi nggak di kamar, pintu kamar aku tuh kekunci di dalam. Dan Kak Zainal mikir kunci itu tuh dari luar bukan dari dalam gitulah. Terus mereka udah selesai makan, Fajri nanyain aku kayak, mana si Ade kok dia nggak ikut makan sama kita kayak gitu. Dan itu tuh aku tahu setelah Kak Zainal cerita sama aku. Jadi malamnya itu kan udah rame nih ceritanya, udah rame, pondok itu udah semuanya udah berjalan aktivitas seperti biasa. Terus malam-malam aku itu ketemu lah sama Kak Zainal. Kak Zainal lagi ngisi air minum gitulah di kantin. Terus aku temuin dia karena barang-barangnya dia tuh masih ada di kamar aku. Terus kata si Kak Zainal, nggak apa-apa biarin di situ aja dulu, nanti kakak ambil gitu. Terus akhirnya aku sama dia tuh kan ngobrol-ngobrol dulu dong sebelum kita masuk ke asrama kita masing-masing. Karena saat itu memang kegiatan belajar mengajar belum seperti biasanya, tapi kegiatan ibadahnya ya sudah berjalan seperti biasa. Nah terus Kak Zainal tuh bilang, nanti aja masuk ke asramanya, nanti aja tidurnya kamu kesini dulu gitu. Terus ya udah akhirnya aku temenin dia sambil ngopi itu ceritanya. Ada Kak Bagas sama Kak Fadil kalau nggak salah deh, Fadli apa Fadil gitu namanya. Mereka ada di situ. Terus aku diajak sama Kak Zainal masuk ke asramanya dia. Terus sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, ngobrol santai. Terus Kak Bagas juga nanyain aku kayak gimana liburannya gitu. Pokoknya kayak basa-basi apa gitulah. Terus gak lama kemudian selang beberapa waktu tiba-tiba kita ngedengerin ada sate lewat di depan pondok. Dan kita kan emang gak boleh keluar sembarangan kan di pondok. Tapi sebenarnya sih aku udah tahu jalur keluar secara ilegal gitu ada di belakang. Dan itu tuh sebenarnya kadang dijaga, kadang nggak dijaga gitu sama pas satpamnya. Nah kalau misalkan memang nggak dijaga, kita bisa aja gitu keluar dari pondok secara diam-diam gitu. Tapi pada saat itu karena kita memang lagi baik nih ceritanya, moodnya lagi bagus, akhirnya kita berdua pergilah keluar untuk beli sate itu. Beli sate, tapi kita makannya itu di asramanya Kak Zainal gitu. Terus udah tuh kan kita beli sate. Nah sambil jalan, ini ceritanya lagi jalan menuju ke depan pondok gitu. Tek jalan. Aku ngobrol lah sama Kak Zainal. Kakak sore manggil aku. Ya kamu kemana aja sih dek? Kamu gak di dalam kamar ya? Ada, aku udah di kamar tahu. Masa sih? Tapi kakak panggilin kamu kok gak jawab? Aku kecapean, ketidurannya lama banget. Dan sadar-sadar pas dengerin suara orang banyak banget di asrama. Dan waktu itu aku kaget. Tiba-tiba langsung kayak pusing banget karena aku langsung berdiri dari tidur yang cukup lama. Terus tiba-tiba berdiri langsung pusing banget. Iya tadi si ibu bilang, tadi ibu udah bilang kok sama Ade makan bareng dulu baru masuk ke dalam. Tapi kakak kelamaan. Maaf ya, tadi kakak juga emang ada yang perlu dibeli dulu. Terus ya mungkin karena kelamaan kali ya kamu nunggu. Jadi kamu agak sedikit lama untuk menunggu kakak datang. Tadi juga Fajri nanyain kamu mulu, katanya kok Ade gak diajak makan, kok Ade gak bareng sama kita makannya kayak gitu. Sampai dia pergi pun juga nanyain, Ade gak bisa lihat kita berangkat gitu, atau kita nggak boleh pamitan dulu sama Ade. Dikiranya itu di pondok itu ada larangan untuk bertemu, untuk pamit kayak gitu. Padahal kan enggak ya. Iya maaf ya kayak ya nggak apa-apa. Terus kita langsung mesen sate waktu itu. Terus habis itu satenya dibawa ke dalam asrama, makanlah kita tuh, makan berempat. Terus tiba-tiba ada juga beberapa santri yang datang bawa makanan, terus ikut nimbrung makan bareng sama kita.
ikut makan dan lain sebagainya. Terus gak lama kemudian tiba-tiba Kak Zainal itu bilang sama aku, mumpung malam ini belum terlalu ketat penjagaannya, kamu mau gak ikut sama kakak ke pasar malam? Nah waktu itu memang di kampung sebelah dari pondok itu tuh ada kampung sebelah, dan kampung itu tuh dekat dengan kampungnya Putra. Nah aku mikirnya kayak iya juga sih ya, kan belum berjalan seperti biasa nih pondok, karena masih ada yang belum balik ke pondok. Terus juga bukan di tanggal itu juga kegiatan pondoknya dimulai gitu kan, jadi masih ada sedikit santai lah gitu waktunya. Diajaklah aku tuh malam-malam, kita janjian tuh, kita ketemunya tuh di belakang gitu, ketika semuanya udah pada tidur. Aku digangguin sama kucing. Sono, aku mau bikin konten, jangan gangguin ya. Nah terus jadi waktu itu aku sebenarnya juga agak sedikit shock juga. Kenapa? Karena aku kan gak berani untuk melakukan hal-hal yang kayak di luar kendali aku gitu ya. Artinya bandel-bandel banget juga enggak gitu lah, apalagi kabur-kaburan kayak gitu. Kita sebenarnya harus izin dulu nggak sih sama sama security-nya atau sama satpamnya. Tapi sebenarnya kalau malam itu pergi keluar pasti nggak bakalan diizinin gitu, karena itu juga bukan jam yang tepat untuk main keluar. Tapi aku pengen lihat juga di luar itu seperti apa gitu. Nah katanya di pasar malam itu tuh ada acara balap-balapan gitu lah. Aku sebenarnya nggak begitu suka ya, tapi Kak Zainal tuh suka. Terus kita berdua pergilah malam-malam itu. Kita ketemuan di belakang, di pintu ilegal. Kalau di pondok aku namanya pintu ilegal, karena banyak pintu itu digunakan untuk pergi keluar secara ilegal. Terus pas ketemuan itu, aku berdua sama dia kan. Aku juga nggak expect kalau misalkan beneran kita bakalan keluar. Sampailah di pintu itu, kita ngelihat ke arah kiri dan kanan. Lihat arah kiri dan kanan, tidak ada satupun orang yang memergoki kita berdua. Akhirnya kita loncat, karena kita nggak bisa lewatin pintu langsung gitu. Jadi kita harus manjat pintu itu sampai bisa kita ke seberangnya gitu kan. Dibantuin tuh pertama kali aku dibantu sama Kak Zainal gitu kan. Terus yang keduanya baru Kak Zainal, karena dia jago manjat, makanya aku juga sering dipanjat sama dia. Gak bercanda. Terus udah tuh kan, pas yang keduanya itu kan aku bantuin dia turun kan. Pas bantuin turun, itu badan dia kan agak sedikit berat dari aku kan. Itu aku jatuhnya itu tuh kayak dramatis banget itu. Aduh gitu kan. Kita jatuh dong bareng, jatuh berdua. Terus dia ketawa sama aku kan kayak, maaf ya, kamu keberatan ya. Kakak emang berat sih badannya. Terus di situ emang sepi kan, gelap lagi. Itu nggak sengaja sih, nggak sengaja atau emang sengaja gitu. Momennya emang pas banget waktu itu. Muka aku sama mukanya dia kan berdekatan. Udahlah, kejadian waktu itu. Aku sama dia ciuman panas. Ciumannya itu bener-bener kayak ciuman enak banget. Ini ciuman Bagas kan enak nih ya. Ciuman Bagas itu enak banget. Tapi lebih enak banget Kak Zainal. Itu bener-bener kayak melayang sih. Aku dibikin melayang banget, kayak bibir ketemu bibir, mainin lidah dan lain sebagainya. Itu tuh bener-bener kayak aku dibawa arus banget sama dia, sampai kayak suara malam itu bener-bener tenang banget. Aku menikmati banget itu ciuman pertama aku sama Kak Zainal. Iya gak sih? Iya. Aku belum berani untuk kayak ciuman yang kayak gimana gitu. Bahkan pertama kali aku ciuman itu di belakang itu. Setelah itu barulah sebrutal itu aku tahu Kak Zainal itu brutal banget orangnya. Terus udah tuh kan, sampai kita beberapa menit ciuman itu, aduh lidahnya dia bener-bener kayak main banget sih. Kita langsung berdiri kayak maaf ya dek, kakak nggak expect kita bakalan
ngelakuin ini. Nggak apa-apa. Kamu gak marah kan sama kakak? Ya gak marah lah. Orang aku juga enak kok. Habis ini kita langsung ke mana? Ya udah kita jalan aja ke sana. Jalan ke sana. Terus kata dia, sebentar ya, kakak mau ngambil motor dulu. Jadi ternyata Kak Zainal itu punya motor tapi dititipin gitulah sama orang tetangga atau temennya atau apa gitu. Pokoknya dia punya motor gitulah. Nah jadinya kita boncengan gitu loh, dibonceng sama dia pergi ke sana, ke pasar malam itu. Nyampe di sana itu tuh aku bengong aja sih, bengong karena kebanyakan pada saat itu santri-santri itu nggak ada di sana, cuman kita doang yang bader banget ini. Padahal Kak Zainal itu adalah kakak asrama aku, artinya dia penanggung jawab di asrama aku, tapi dia juga yang ngerusak aku. Kalau aku pikir-pikir, ya sebenarnya rusak sih, sama-sama rusak. Kita dua-duanya rusak. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sih sebenarnya. Setelah itu, sampailah di pasar malam itu. Kalian kan tahu kan, aku itu termasuk cowok feminim. Aku nggak se-extrovert itu gitu. Sebenarnya dia juga sama kayak aku. Tapi entah kenapa hobinya dia itu tuh bertolak belakang sama aku gitu. Mau gak mau aku ngikutin dia dong. Aku ngikutin dia ngeliatin balap-balapan gitu. Tapi balapan yang masih ramai gitu lah, orang-orang banyak banget yang nonton waktu itu. Terus gak lama kemudian kita kan nontonnya emang pas banget di depan-depan banget gitu kan. Terus kita makan jajanan, pokoknya kita have fun banget lah malam itu sampai kita lupa waktu gitu kan. Jam 11:30 lanjut lah tuh kan, kita pulang. Tapi pada saat itu motor ditaruh, kita jalan lagi, jalan di mana, di tempat yang tadi kita semula gitu kan. Dibawalah aku sama dia kan. Awalnya kalau dari dalam keluar itu gampang untuk manjatin pagarnya, tapi kalau dari luar ke dalam susah banget cok. Kita sampai nyari batu bata, kita sampai nyari tangga darurat, kita sampai cari tali, pokoknya apapun itu kita cari untuk bisa menggait tangan kita ke atas gitu lah. Itu susah banget cok, susah banget. Kak Zainal udah beberapa kali nyobain kayak naruh aku di pundaknya dia. Aku nggak tahu aku takut gitu loh, aku takut jatuh karena gelap juga kan. Sampai kayak aku nggak bisa, udah cepetan cobain, nggak apa-apa, bisa kayak gitu kan. Pokoknya dia ngasih tahu kayak gitu, tiba-tiba ambruk. Apa yang kita injek itu ambruk sampai suara itu tuh kedengeran sampai ke depan sama security. Pas satpamnya langsung kayak langsung refleks kali ya, teriak gitu lah dari depan, woi siapa itu gitu kan. Aduh, ini kita berdua, Kak Zainal masih ada di belakang, sedangkan aku udah gitu, udah menginjakan kaki di dalam asrama. Bukan di asrama sih, di seberangnya. Aku kasihan dong sama Kak Zainal, dia bantuin aku tapi dianya belum nyampe. Sampai pada akhirnya aku ngambil kursi yang gak kepake gitulah di belakang, di dekat gudang. Aku langsung naik lagi, terus gait tangannya Kak Zainal gitu. Emang sedrama itu deh waktu itu. Selama kemudian apes banget sih sebenarnya. Kakinya dia itu kan diteket kayak nginjek pintu buat lewat gitulah. Kita ngiranya itu tuh kekunci. Tapi pada malam itu kenapa ya kita lagi apes kali ya, pintu itu kebuka. Pintunya kebuka dan itu tuh kan kedorong sama kaki kuat dong, jeder gitu. Mana pintunya itu terbuat dari besi aluminium gitulah. Jadi kalau misalkan kena batu, kena dinding, itu kan bunyinya gede banget tuh, makin panas dong. Langsung dong security-nya datang ke situ, langsung kasih senter kayak, kamu ngapain di situ?
kita berdua langsung cengok dong mukanya. Kayak, hah? Kita lah habis dari mana? Udah bilang aja dari pasar malam, Pak. Kamu malam-malam ngapain keluar, Zainal? Si bapak security itu untung baik ya. Untung baik dia nggak cepu gitu kan. Tapi yang satunya lagi tuh cepu. Kalau si bapak-bapak ini dia udah lama kan di situ. Jadi kita kayak dikasih keringanan gitulah, nggak dikasih hukuman dan nggak dikasih laporan juga lah ke pihak pondok gitu kan. Tapi kita diingetin sama si bapaknya kalau misalkan diulangi lagi, nanti kamu bakalan saya laporin. Ini buat bukti kalau misalkan kamu udah pernah melakukan ini sekali gitu kan. Padahal kita udah pernah juga ngelakuin itu, tapi nggak ketahuan gitu. Ya, terus iya pak nggak apa-apa, iya maaf pak, kita nggak ngelakuin ini lagi kayak gitu. Pokoknya kita janji untuk nggak ngelakuin itu lagi. Sampai pada akhirnya kita dibawalah sama security itu ke pos security. Kita di briefing, kita ditanya-tanya dan lain sebagainya. Pokoknya santri itu nggak boleh keluar malam gitulah. Karena mungkin ada Kak Zainal di situ, jadinya aku kayak dikasih keringanan gitulah hukumannya gitu kan. Udah gitu aku pernah dihukum sama Kak Bagas. Sekarang aku malah kena hukuman lagi karena si Kak Zainal. Tapi nggak apa-apa, aku seneng-seneng aja karena aku dihukum sama orang yang aku sayang gitu kan. Terus udah tuh kan sampai kembali ke asrama. Aku malu kembali ke asrama karena pasti bakalan ditanya-tanya gitulah sama teman-teman aku yang di kamar gitu. Akhirnya aku nginep di tempatnya Kak Zainal waktu itu. Karena di tempatnya Kak Zainal itu kalau untuk kalau kamarnya Kak Zainal karena dia udah senior, jadi satu orang satu kamar. Kamarnya kecil sih, cuma muat satu tempat tidur, satu lemari, satu meja buat belajar. Nah itu tuh cuman buat satu orang doang gitu. Nah di samping-sampingnya mungkin ada santri yang lain. Akhirnya malam itu aku bilang, Kak, nanti subuh aku balik lagi, tapi aku mau nginep di tempat kakak aja, boleh gak? Lah seneng dong. Seneng lah pasti. Kucing dikasih ikan, gimana gak seneng coba. Tadi kita udah ngelakuin itu, cuman paling lama banget. Aduh, ditambah lagi itu berdua di dalam kamar. Aduh, kalian bisa ngebayangin apa yang kita lakukan pada saat itu. Udah lah ya, aku gak bisa menceritakan terlalu vulgar. Kenapa? Karena banyak juga yang pro dan kontra terhadap apa yang aku lakukan. Ini aja judulnya kisah aku di Ponpes. Ini aja juga menggiring opini hal-hal yang tidak baik. Nah, perlu kalian ingat, aku membuat cerita ini bertujuan untuk menghibur aja sih. Bertujuan untuk menghibur. Kalaupun kalian tidak suka dengan cara penyampaian aku, atau kalian tidak suka dengan isi dari cerita ini, kayak ini menggiring opini nanti apa segala macam. Memang tidak semua pondok pesantren seperti yang aku ceritakan. Tapi kalian nggak tahu kan apa yang terjadi dalam pondok itu. Kalian hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang sekitar, kayak pondok ini kayak gini, pondok ini kayak gini, dengan versi yang berbeda. Nah ini adalah versi aku, dan aku juga gak menceritakan aku gak menceritakan nama pondoknya. Aku juga gak menceritakan detailnya pondoknya seperti apa. Banyak sih sebenarnya yang bertanya sama aku, di mana sih lokasinya, apa sih nama pondoknya, dan apa sih segala macam. Kalau untuk masalah privasi itu aku benar-benar kayak ngejaga banget gitu. Aku juga gak berani dong mengambil risiko gitu. Nah, aku menceritakan ini karena memang aku ada di situ gitu loh. Ini cerita aku gitu. Kalau misalkan memang nggak sesuai dengan prinsip kalian, ya udah tidak usah kalian dengar, tidak usah kalian ikutin kayak konten aku gitu. Karena memang bukan kalian berarti targetnya aku gitu. Oke, kita lanjut lagi kembali ke ceritanya. Jadi malam itu bener-bener kayak kita ketawa-ketawa gitu, cerita-cerita tentang apa yang kita lalui tadi. Terus gak lama kemudian bener-bener diem aja. Kayak kita tuh tidur telentang dengan tempat tidur yang kecil hanya untuk satu orang, tapi pada saat itu kita terpaksa untuk tidur berdua agar kita tidak ditanya-tanya hal-hal aneh-aneh gitulah dari teman-teman aku nanti. Tidurlah kita berdua, dan saat itu pandangan kita tuh sama-sama ke atas. Terus lama kelamaan ini tangan aku tiba-tiba ada yang ngegesek-gesek. Ternyata Kak Zainal itu ngode gitu loh, tangannya dia tuh pengen dipegang juga sama aku. Kita pegangan tangan udah kayak mau nyebrang jalan gitu.
aduh enak banget, berasa banget kayak aduh aku dikasih kekuatan gitu loh di sana. Terus gak lama kemudian badannya dia tuh bergeser ke arah aku. Terus aku juga menggeser badan aku ke arah dia, sehingga kita tetap tatapan pada saat itu. Kita memang gak bisa melihat satu sama lain pada saat itu, karena kita memang sengaja mematikan lampu. Kita tetap tatapan, badan kita tuh sama-sama kayak berhadap-hadapan gitulah. Terjadilah ya ciuman kedua kalinya, karena yang tadi tuh bener-bener candu banget. Kita ciuman lagi, dan itu ciuman terlama aku. Lama banget. Sampai aku sendiri basah waktu itu. Basah karena emang gak diapa-apain, tapi basah aja gitu, basah bagian celana aku. Dan aku ngerasa keras banget di bagian itunya dia. Tapi ya gak aku lanjutin, karena aku belum berani yang kayak terlalu vulgar. Aku gak berani juga yang kayak langsung tancap gas kayak gitu, enggak. Baru sampai kayak pelukan, ciuman, dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, udah deh. Pokoknya setelah itu tuh aku kan merasa kayak dunia aku adalah dia gitu pada saat itu. Terus jeda sedikit, kita ciuman lagi. Jeda sedikit, kita ciuman lagi. Sampai pada akhirnya kita dibangunkan oleh bunyi ayam dengan posisi tidur kita yang saat itu aku sendiri juga malu sih untuk menceritakan. Kaki aku ada di dekat kepalanya Kak Zainal, kepala aku ada di bawah. Terus kakinya Kak Zainal lurus, badannya dia juga lurus, tangannya dia ada di bagian perut aku. Terus aku kenapa jadi tiba-tiba berubah posisi 180 derajat. Untung pada malam itu, pada pagi itu aku yang bangun duluan. Kalau misalkan Kak Zainal yang bangun duluan, pasti Kak Zainal bakal ngetawain aku sejadi-jadinya, karena tidur aku tuh lasah banget.